Ada beberapa faktor yang sering kita abaikan sebagai seorang petani di saat tanaman kita itu subur, kemudian buahnya lebat, itu kadang-kadang lupa dengan serangan hama kutu-kutuan, trep, tungo, busuk buah, lalat buah, kemudian adalah penyakit antraknosa. Kemudian yang paling sering terjadi adalah dari segi pemberian pupuk ataupun nutrisi itu pun juga sering diabaikan jika melihat tanaman yang ditanam itu sudah subur kemudian buahnya sangat lebat sekali. Sedangkan tanaman itu pun juga masih membutuhkan unsur N-nya ataupun nitrogennya, walaupun tanaman itu sudah mulai mengeluarkan buah, bahkan buahnya yang sangat lebat pun juga masih membutuhkan unsur nitrogennya. Kemudian unsur kalium ataupun kalsium pun juga masih sangat diperlukan oleh tanaman. Maka dari itu, di video kali ini saya akan membahas tuntas bagaimana tata cara memberikan pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi ke tanaman yang sudah mulai berbuah, bahkan buahnya sangat lebat sekali. Apakah masih diperlukan ataupun tidak diperlukan? Maka dari itu di sini akan saya jelaskan semua. Buat teman-teman yang menyukai video saya, silahkan like, komen, dan subscribe. Bagi yang tidak suka silahkan di skip saja teman-teman, tidak masalah, karena niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman dan berbagi wawasan dengan sahabat-sahabat tani semua. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya tidak bosan mengulang-ulang bagaimana tata cara saya merawat tanaman cabai saya Ori 212. Kemudian saya tambahkan ataupun saya campur dengan tanaman cabai kaliber, teman-teman. Yang sering saya jelaskan di video kami sebelumnya bahwa pemberian pupuk yang mengandung unsur nitrogen pun juga masih sangat diperlukan untuk tanaman cabai yang sudah memasuki masa pembuahan ataupun juga sudah dilakukan pemanenan. Jadi seperti yang selama ini kita kenal ataupun kita dengar bahwa tanaman cabai yang sudah memasuki masa generatif ataupun masa pembungaan itu tidak boleh diberikan pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi. Di sini saya ingin meluruskan ataupun menjelaskan jika seandainya tanaman cabai yang sudah berbuah tidak diberikan unsur nitrogennya, otomatis tanaman cabai itu sudah tidak mau mengeluarkan tunas-tunas baru, karena unsur nitrogen itu sangat diperlukan di saat tanaman cabai itu memasuki fase vegetatif, yaitu fase pertumbuhan. Yang kedua adalah memasuki fase generatif, yaitu fase pembuahan. Di saat tanaman cabai sudah berbuah, unsur nitrogen pun juga masih sangat diperlukan untuk tanaman cabai tersebut. Tapi harus dibarengi dengan unsur K-nya juga, teman-teman. Jadi intinya, jika divonis bahwa tanaman cabai yang sudah berbuah tidak boleh diberikan pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi, itu sesuatu yang salah. Karena tanaman cabai walaupun sudah mengeluarkan buah dan bunganya sangat rimbun seperti ini,
tanaman cabai pun juga masih berusaha untuk mengeluarkan tunas-tunas cabang. Dan tunas cabang itulah yang nanti akan mengeluarkan bunga ataupun calon buah seperti ini. Jika pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi diberhentikan, otomatis tunas cabang itu akan lambat pertumbuhannya, sehingga buah ataupun bunga tanaman cabai yang kita budidayakan ini akan berhenti untuk mengeluarkan bunga ataupun buahnya kembali. Biasanya yang diberhentikan itu nanti setelah buah itu habis akan terjeda beberapa saat, misalnya 1 bulan ataupun 2 bulan, mengeluarkan tunas baru mengeluarkan bunga seperti ini. Otomatis baru mengeluarkan buahnya. Jika unsur nitrogennya itu diberikan dan harus diimbangi dengan unsur K-nya, insya Allah tanaman cabai itu akan buah terus menerus. Itu yang saya lakukan, dan saya membuat video ini dan menjelaskan ini semua berdasarkan pengalaman kami, teman-teman. Misalnya seperti ini. Ini buahnya sudah sangat rimbun sekali di bawah-bawah ini, tapi di sini masih muncul tunas baru sehingga masih mengeluarkan bunga dan juga buahnya kembali. Bayangkan saja seperti yang teman-teman lihat ini. Tanaman ini mungkin tidak seistimewa yang teman-teman tanam, tapi kalau dilihat dari buahnya ini sangat istimewa sekali. Ini baru pemetikan yang keempat, teman-teman. Ini saya juga sambil melakukan pemetikan, dan saya pun juga ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman semua. Seperti yang teman-teman lihat ini, tanaman cabai ini mungkin tidak istimewa pohonnya, tapi buahnya bisa dilihat. Ini yang saya lakukan adalah bagaimana saya mengeseimbangkan antara pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi, kemudian pupuk yang mengandung kalsiumnya tinggi, kemudian saya tambahkan dengan nutrisi. Nutrisi pun juga sangat diperlukan sekali untuk tanaman cabai yang sudah berbuah. Kemudian pada waktu itu saya melakukan penyepraian menggunakan asam amino, itu pun juga banyak yang komplain. Tanaman cabai yang sudah berbuah tidak boleh disprei menggunakan asam amino. Sedangkan penemuan itu tidak dijelaskan secara ilmiahnya, teman-teman. Jadi terpaksa saya pergunakan, tapi hasilnya juga teman-teman bisa lihat sendiri. Ini kondisi tanamannya. Nah, ini hasil pemberian pupuk yang mengandung nitrogen, teman-teman. Makanya pembukaan terakhir saya menggunakan pupuk Zit A, kemudian saya tambahkan pupuk SP36, dan ini hasilnya. Daunnya hijau sekali, terus langsung mengeluarkan buah dan bunganya, teman-teman. Kondisi tanamannya buahnya sangat rimbun sekali, bahkan bisa dihitung sama daunnya itu masih lebih banyakkan bunganya. Yang sering saya bilang di video kami sebelumnya, yang dijual itu adalah buahnya, teman-teman, bukan daunnya. Teman-teman bisa cek, banyak sekali komentar bahwa tanaman cabai saya itu jelek, kemudian tanaman cabai saya itu tidak rimbun. Tapi sekarang saya mau lewat aja susah, teman-teman. Padahal ini jarak tanamnya 65 cm, karena tanaman cabai ini adalah hasil tumpang sari dengan tanaman semangka. Sekarang teman-teman bisa lihat hasilnya seperti apa, buahnya seperti apa. Ketinggian pohonnya juga hampir mencapai 2,5 meter, bahkan ada yang 3 meter, teman-teman, yang seperti ini. Ini ada yang 3 meter. Jika pupuk yang mengandung nitrogen itu diberikan untuk tanaman yang sudah berbuah dengan diimbangi dengan pupuk yang mengandung kalsiumnya tinggi, ini yang terjadi. Di sini buah-buahnya sudah rimbun sekali, tapi di atas ini masih mengeluarkan tunas-tunas baru, sehingga membuat tanaman itu masih memproses dan masih mengeluarkan buah dan bunganya. Ini kondisi tanamannya, teman-teman bisa lihat. Jadi teman-teman sendiri yang bisa menilai hasil tanaman saya yang saya tumpang sarikan dengan tanaman semangka. Kemudian jika kita melihat yang sini, ini pun juga sama. Ini buah-buahnya sangat rimbun sekali. Yang sering saya bilang, saya tidak mau melakukan topping pucuk, karena topping pucuk itu memperlambat proses pembungaan ataupun pembuahan tanaman cabai. Makanya saya selalu tidak melakukan
topping pucuk, tapi yang saya simpan adalah 2 tunas cabang yang maksimal seperti ini. 2 tunas cabang saya simpan, kemudian batang utama ataupun batang primer disimpan, kemudian ditambah lagi dengan 2 tunas cabang. Tanaman cabai ini sudah sangat rimbun sekali teman-teman. Bahkan jika kita melihat plastik mulsanya itu sudah tidak kelihatan. Ini penjelasan dari kami teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua untuk mencoba budidaya tanaman cabai. Walaupun sekarang harganya murah teman-teman, bukan berarti petani itu gagal. Keberhasilan seorang petani bukan dihitung dari harga yang rendah teman-teman, tapi keberhasilan seorang petani itu ditunjang dengan hasil panen yang berhasil ataupun hasil buah yang maksimal. Tanaman itu subur dan kemudian tanaman itu bisa menghasilkan buah-buah yang sangat lebat sekali. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat dari kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman dan berbagi wawasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.